Asam lemak yang disimpan sebagai triasylgliserol berfungsi sebagai bahan bakar dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Gliserofosfolipid dan sphingolipid yang mengandung asam-asam lemak ester ditemukan di membran dan dalam lipoprotein darah di antarmuka antara komponen lemak struktur-struktur tersebut dengan air di sekelilingnya. Lemak-lemak membran ini membentuk sawer hidrofobik di antara kompartemen-kompartemen subselular serta antara konstituen-konstituen sel dan lingkungan ekstrasel. Asam lemak poliunsaturat yang mengandung 20 karbon membentuk eikosanoid. Lipid ini mengatur banyak proses di dalam sel. Kemudian, asam lemak itu merupakan sumber energi utama dan komponen penting lipid membran dan berfungsi sebagai molekul pemberi sinyal seluler yang berperan penting dalam etiologi sindrom metabolik. Asetil-CoA karboksilase 1 dan 2 mengkatalisis sintesis malonyl-CoA, substrat untuk sintesis asam lemak dan pengatur oksidasi asam lemak. Keduanya diatur secara ketat dan berperan penting dalam metabolisme energi asam lemak pada hewan, termasuk manusia. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai metabolisme dari fatty acid atau asam lemak. Metabolisme ini merupakan metabolisme asam lemak esensial pada sel EC, yaitu asam lemak itu eh, diangkut dalam bentuk lipoprotein atau LPL dan GPI-HBP1. Ini tuh asam lemaknya tadi diangkut dalam bentuk lipoprotein lipase, dan GPI-HBP1 ini pada sisi luminal sel EC. Asam lemak esensial diangkut dalam bentuk lipoprotein kayak trigliserida ini, kemudian dilepaskan oleh lipoprotein lipase dan GPIH-BP1 pada sisi luminal sel EC. Fa itu bebas diangkut melintasi membran sel EC oleh protein pengangkut asam lemak 3 dan 4 atau FATP3 atau 4 dan CD36 ini. Pengangkutan Fa intraseluler dimediasi oleh FABP3 atau 4 dan FABP4. Fa intraseluler dapat disintesis oleh Fa sintesa atau disingkat juga dengan FASN dari malonyl-CoA. Ini malonyl-CoA dan memengaruhi aktivitas mTORC1. Ini mTORC1 untuk angiogenesis. DAGT, ini DAGT di sini, dan ATGL adalah enzim utama yang mengatur penyimpanan tetesan lipid. Ini tetesan lipidnya, dan lipolisis. Asam lemak tadi diangkut ke mitokondria di sini, yang kemudian melalui CPT1 untuk oksidasi asam lemak atau disebut juga dengan FAO. Ini untuk mempertahankan homeostatis redox. FAO ini diperlukan untuk pembentukan DNTP, ini DNTP, untuk penyaluran sel AC dan angiogenesis. Dalam kondisi tertentu seperti kekurangan glukosa, FAO ini menghasilkan ATP, ini ATP, dalam sel EC. FAO juga menghasilkan asetil-CoA. Ini asetil-CoA untuk regulasi epigenetik yang menghambat endo-MT. Aliran keluar Fa ke sel perivaskular itu ini sel perivaskular dapat dimediasi oleh FABP4 atau 5 dan FATP3 atau 4. Banyak sinyal endotel utama termasuk VEGF, NOTCH, dan PPAR mengendalikan transportasi FAEC melalui regulasi FATB, FABP, dan CD36. Di sini saya mengambil penyakit Gaucher. Penyakit ini adalah kelainan genetik resesif autosomal yang langka. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim lisosomal glukoserebrosidase yang menyebabkan akumulasi substratnya glukosilceramida dalam makrofag.
Nah, penyebab utamanya yaitu sitopenia, splenomegaly, hepatomegaly, dan lesi tulang yang terkait dengan penyakit ini dianggap sebagai infiltrasi sumsum tulang, limpa, dan hati oleh sel Gaucher. Eee, ha Penyakit Gaucher ini, eee, menyebabkan penurunan aktivitas enzim lisosomal, glukoserebrosidase atau asam beta glukosidase yang menghidrolisis glukosil seramida menjadi seramida dan glukosa. Di sini terdapat, hidrolisis dari, glukoseramida. Jadi, hidrolisis glukoseramida oleh, glukoserebrosidase di lisosom. Eee, GCase ini atau glukoserebrosidase diaktifkan oleh saposin C, ini saposin C pada penyakit penyimpanan lisosom, defisiensi enzim bertanggung jawab atas akumulasi substratnya di lisosom sel. Penyakit Gaucher itu disebabkan oleh defisiensi dari GCase ini tadi atau beta glukosidase yang menyebabkan akumulasi, eee, glukosilseramida. Glukosilseramida ini membentuk agregat fibrilar yang terakumulasi dalam makrofag dan menyebabkan sitoplasma sel menampilkan penampilan yang seperti kertas tisu kusut.